Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marifatul Umayyah, NIM 201934028. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi wawancara kelas 2 SMA. Langsung saja, pengertian wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antar dua belah pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Selanjutnya, tujuan dari wawancara. Tujuan dari wawancara sendiri itu untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Bentuk-bentuk wawancara. Bentuk-bentuk wawancara terdapat 4 hal, yaitu yang pertama, wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesan telepon. Dan yang terakhir, wawancara pribadi. Selanjutnya, jenis-jenis wawancara. Terdapat 3 jenis-jenis wawancara, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas yaitu wawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun pertanyaan itu harus berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan rinci. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin. Sikap-sikap yang harus dimiliki pewawancara. Yang pertama netral, yang kedua ramah, yang ketiga adil, dan yang keempat hindari ketegangan. Netral artinya pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden. Yang kedua ramah. Ramah yaitu pewawancara menciptakan sesuatu yang mampu menarik minat si responden. Yang ketiga adil. Adil yaitu pewawancara harus bisa melakukan semua responden dengan benar, dengan sama. Yang keempat, hindari ketegangan. Artinya, pewawancara harus dapat menghindari ketegangan. Tahap-tahap wawancara. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu menentukan maksud atau tujuan wawancara, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata, menentukan dan menghubungi narasumber, dan lain-lain. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu mengucapkan salam, memperkenalkan diri, mengutarakan tujuan dan maksud wawancara. Yang ketiga, menyusun hasil wawancara, yaitu tema atau topik wawancara, identitas narasumber, ringkasan isi wawancara. Selanjutnya, beberapa hal yang harus dihindari ketika proses wawancara berlangsung. Yang pertama, menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau pasti jawabannya. Yang kedua, menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Yang ketiga, meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya. Yang keempat, memotong pembicaraan narasumber. Yang kelima, bersikap lebih pandai dari narasumber. Selanjutnya, kerangka wawancara. Kerangka wawancara terdiri dari topik wawancara, calon narasumber, dan pokok-pokok isi wawancara. Laporan wawancara. Laporan wawancara terdiri dari 1. Topik, yang kedua narasumber, yang ketiga tujuan wawancara, yang keempat tempat wawancara, yang kelima tanggal wawancara, yang keenam informasi hasil wawancara, yang ketujuh kesimpulan. Terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.